anak berupa mengupayakan pendidikan agama, Allah akan menambah-nambah nikmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan kepada hamba-hambanya, siapa di antara kalian hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, sungguh pasti akan aku tambah-tambahin nikmat untuk kalian semuanya. Kalau kalian aku beri nikmat berupa anak, kamu syukuri dengan cara mendidiknya, akan aku tambahi untuk kalian semuanya. Dan Allah menambahi suatu nikmat untuk hambanya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya dari sisi kuantitas, banyaknya. Punya satu anak disyukuri, nanti diasuh dengan baik, dapat 2 anak, anak yang kedua disyukuri lagi, kemudian yang ketiga, yang keempat, dan sebagainya. Kan keluarga berencana banyak maksudnya. Jadi anaknya cukup 2 kali 3. Keluarga berencana banyak, anaknya cukup 2 kali 3. Tetapi Allah juga akan berikan tambahan nikmat berupa kualitas anak, manfaat anak. Jadi tambahnya anak itu tidak mengurangi kebaktiannya kepada orang tua. Punya anak 1 bakti, punya anak 1 nurut, patuh, dan sebagainya. Yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Itu di antara bentuk tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bukan hanya kuantitas tetapi kualitas anak. Ada 2 kisah yang ingin saya ketengahkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sudah sangat masyhur sekali, kisah tentang seorang anak yang soleh, generasi tabi'in, yang namanya sudah tersohor di langit sana meskipun tidak terkenal di dunia. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Seandainya ia bisa menyaksikan, melihat Rasulullah sekali saja, maka dia masuk golongan sahabat. Hanya saja ia tidak pernah melihat wajah Rasulullah langsung, maka dikategorikan tabi'in. Yang sering kita dengarkan dari kisah Uwais Al-Qarni, seorang baktinya anak kepada orang tua, khususnya ibu nih. Tapi coba lihat di sisi lain, Uwais Al-Qarni ini bisa sedemikian baktinya kepada ibu, karena ibunya Uwais itu ibu yang bersyukur. Bersyukur lantaran apa? Lantaran punya anak. Uwais Al-Qarni itu bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan pengusaha, orang yang berpendidikan, tidak Bapak Ibu. Uwais Al-Qarni hanya suka tukang gembala binatang ternak. Tapi sang ibu tidak pernah menghardik, anakku mau ngangon wedhus, anakku dodol cilok. Tidak pernah menghardik anak yang punya profesi meskipun rendah seperti itu. Dia syukuri, dia puji selama itu halal. Maka syukurnya itu Allah ganti dengan diberi anak yang berkualitas. Sampai disebutkan di dalam kisahnya, suatu hari sang ibu minta kepada Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, sebelum ibumu ini meninggal, tolong usahakan ibu untuk bisa berangkat haji. Uwais Al-Qarni langsung menjawab, siap ibu, sami'na wa ata'na, musim haji yang akan datang ibu akan saya bawa ke Baitullah. Padahal dia belum siap modal apapun. Kalau orang tua minta kayak gitu, ya kebanyakan garuk-garuk kepala dulu. Sekedap nggih, Bu. Kula tingali tabungan riyen. Apa usahanya? Karena harta tidak punya, dia beli seekor anak sapi, dibuatkan kandang di bukit. Setiap pagi dan sore hari diambil anak sapi tadi, digendong ke padang rumput. Pulangnya juga seperti itu. Dilazimi terus sampai 8 bulan sebagai ajang latihan gendong sang ibu tindak haji dari zaman ke Mekah. Dari zaman ke Mekah tempat tinggal. Bukan usaha yang sepele, tapi usaha yang luar biasa demi menunaikan. Itu buah dari orang tua yang bersyukur, Bapak. Tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar anak yang berbakti kepada orang
Dan yang kedua, kisah dua orang tua berkulit hitam, wallahu alam apakah dari Sudan atau Somalia atau dari mana, yang jelas berkulit hitam. Dia ini setiap kali punya anak, anaknya baik-baik, tapi nggak pernah sampai tuntas dalam berbakti kepada orang tua karena telah diambil oleh Allah. Anak pertama tumbuh baik, berbakti, tapi kemudian meninggal dunia. Sampai 10 kali kayak gitu. Diuji oleh Allah dengan anak yang baik tapi nggak tuntas, mesti meninggal dunia sampai 10 kali. Tapi tidak pernah keluar dari lisan sang ibu tadi celaan dan hinaan, melainkan kesyukuran. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Syukur terhadap nikmat yang menyenangkan itu tingkatan paling rendah. Nek itu bangsa sing enak-enak lagi alhamdulillah, gaji muda alhamdulillah, suatu kelambiannya alhamdulillah. Giliran dikasih ujian sakit atau tidak punya uang, mencek mawon, orang tahu syukur. Maka nikmat syukur yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi adalah mensyukuri musibah. Orang musibah saja disyukuri, dialhamdulillah. Kenapa? Karena dia meyakini ada orang yang ujiannya lebih berat daripada dirinya di tempat yang lain sana. Maka musibah seperti apapun tetap disyukuri. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu, syukur adalah orang yang senantiasa syukur meskipun dalam kondisi apakah dia saat itu diberi nikmat atau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silih bergantinya antara ujian dan cobaan itu nggak merubah imannya. Dia tetap syukur kepada Allah. Maka kalau kita ini ya ketika longgar ibadah, ketika sempit sakit tetap ibadah, itu insya Allah diantara makom daripada orang yang bersyukur. Saat lapang, saat sempit, dia tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak agamanya sejak usia dini bagian daripada cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang ayah dan ibu tadi melahirkan anak yang ke-11. Hidup sampai dewasa, bahkan sampai sudah renta kedua orang tuanya ini masih diberikan hidup. Sampai-sampai sang ibu mengatakan, aku dulu punya anak, sebelum mereka selesai tunai baktinya kepadaku pasti diambil oleh Allah. Yang nomor 11 ini Allah anugerahi satu anak yang kebaikannya melebihi 10 anakku sebelumnya. Yang sayangnya kepadaku melebihi 10 anakku sebelumnya. Buah apa? Buah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayah bunda sekalian, kenapa kita harus memperhatikan pendidikan agama anak kita sejak usia dini? Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang pangapunten nggih, ketika diberi amanah oleh orang, barang titipan, benda apa, itu menjaganya setengah mati. Ada di antara keluarga kita yang mau mendekat, mau menyentuh, aja, wih, tak boleh. Tapi giliran dapat titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini STW. Apa itu? Santai wae. Tidak punya sikap yang sikap yang hati-hati betul. Dan di antara titipan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah anak. Menyia-nyiakannya, tidak menunaikan amanah anak ini berimplikasi tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Rasulullah SAW, ayah bunda sekalian, pernah mengalami peristiwa besar yang dikenang oleh kaum muslimin sampai hari ini, peristiwa Isra dan Mi'raj. Diperjalankan hanya satu malam dari dari Mekah, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Di dalam peristiwa tersebut Rasulullah menemui beberapa hal. Satu, bertemu dengan para nabi. Dua, menerima perintah sholat. Yang ketika Rasulullah diperlihatkan sebuah istana yang megah luar biasa, lebih megah daripada Masjid Syekh Zayed, Bapak Ibu. Pun nanti tidak berikut, moga direncanakan.
Rasulullah tanya, ini istananya siapa Rasulullah? Itu istana Allah untuk Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dalam peristiwa itu juga dinampakkan gambaran penghuni surga dan neraka, Bapak Ibu. Dan di antara gambaran penghuni neraka ini saya ceritakan, ya, tapi agak ngeri-ngeri sedang, Bapak Ibu. Dinampakkan di sana ada seseorang yang memegang di tangannya batu besar, lalu dipukul-pukulkan ke kepalanya sampai pecah mengalirkan darah. Setiap kali hancur ditumbuhkan lagi. Setiap kali hancur tumbuhkan lagi. Rasulullah tanya, itu siapa Jibril? Itu gambaran siksa orang yang dulu di dunia menyia-nyiakan sholat. Lalu dinampakkan kepada Rasulullah SAW gambaran orang dari perutnya ini keluar binatang besar hingga merobek kulit perut sampai menyemburatkan usus-ususnya. Setelah keluar masuk lagi. Rasulullah tanya lagi, itu siapa malaikat Jibril? Itu adalah gambaran siksa orang yang ingkar janji, mengumbar janji tapi tidak menepati. Lalu Rasulullah diperlihatkan gambaran seseorang yang berenang di sungai darah, sungai darah. Ketika kelelahan berenang berusaha untuk menepi, tapi dilempari batu oleh malaikat supaya menengah lagi, tidak boleh istirahat. Rasulullah tanya, itu siapa malaikat Jibril? Itu hukuman bagi orang yang suka makan riba dulu di dunia. Kemudian Rasulullah diperlihatkan juga gambaran segerombongan orang dipaksa untuk makan daging yang busuk. Tidak mau suruh makan, tidak mau suruh makan. Rasulullah tanya, itu siapa? Itu siapa malaikat Jibril? Itu gambaran siksa orang yang di dunia suka zina. Rasulullah juga dinampakkan gambaran orang yang menggunting lidahnya sendiri. Setiap kali tergunting tumbuh yang baru, setiap tergunting tumbuh yang baru. Maka Rasulullah tanya, itu siapa Jibril? Itu adalah gambaran siksa tukang ceramah. Wah, ini luar biasa. Gambaran siksa tukang ceramah. Dia juga tukang fitnah. Dia juga tukang adu domba, suka berkata-kata kotor, kata-kata keji. Waliyadzubillah. Dan satu lagi Rasulullah dinampakkan gambaran orang yang dipaksakan, dipikulkan di punggungnya beban yang sangat berat, padahal dia sudah merotan, tidak kuat, tapi dikasih lagi beban yang berat sampai meremukkan tulang belulangnya. Itu siapa malaikat Jibril? Itu siksaan orang yang di dunia suka menyia-nyiakan amanah. Dia sukanya nyanggupi amanah, ya saya sini, tapi tidak beres, tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka disiksa, ditambahi bebannya terus nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, gambaran ini mudah-mudahan mendorong kita semuanya untuk memperhatikan betul pendidikan agama anak kita. Sebagaimana perhatian Rasulullah SAW juga banyak sekali hadis-hadis tentang pendidikan anak usia dini. Masalah ibadah Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisolati wa huwa sab'atun min umri wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Suruh anakmu sholat waktu usianya 7 tahun. 7 tahun harus sudah bisa sholat, meskipun dia masih terlambat, masih apa, tapi sudah paham sholat itu kewajibannya. Nanti kalau umur 10 tahun pukul dia. Jadi umur 10 tahun itu ngangge piting. Mungkin nek umure 15 tahun ngangge sapu. Nggih. Mungkin nek umure 30 tahun ra salat nganggo pring utuh. Nek umure 40 tahun ra salat cagak listrik niku jenengan dudut digebuke. Artinya itu ancaman daripada Rasulullah akan pentingnya sholat. Kemudian yang ketiga, kenapa harus kita perhatikan pendidikan anak di usia dini? Karena akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Semuanya. Termasuk daripada kewajiban memberikan pendidikan agama anak ini akan dimintai tanggung jawabnya. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah jadi pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati.
Setiap pemimpin masyarakat, pemimpin negara itu akan dimintai tanggung jawabnya. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang laki-laki, seorang ayah itu pemimpin di keluarganya. Dia pemimpin istrinya, pemimpin anak-anaknya, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Ibu-ibu tambahi kali. Ibu itu juga jadi pemimpin di rumah suaminya, pemimpin bagi anak-anaknya, dan juga menjadi penanggung jawab atas pendidikan anak-anak suami. Nanti akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Jadi ibu bertanggung jawab terhadap urusan teknis pendidikan anak, urusan teknis ngajari hafal, donga, maem, nggih. Doa masuk rumah, itu teknis pendidikan, ibu tanggung jawabnya. Tapi secara umum tanggung jawab suami. Suami nanti akan menanyakan, piye kok dongo arep maem wae ora ngapal. Nah, ibu nanti juga akan jawab, lah piye nafkahe ra cukup. Nah. Maka memang nas di atas, hadis di atas menunjukkan tanggung jawab teknis pendidikan itu kepada ibu. Maka ibu dikatakan al-ummu madrasah. Ibu itu sekolahan, tempat pendidikan. Kalau kamu menyiapkan ibu yang baik, maka berarti engkau menyiapkan lahirnya generasi-generasi tangguh. Tetapi kalau ibu tidak bisa menjalankan tugas teknis pendidikan secara langsung, ngajari secara langsung, alias harus disekolahkan, ketika itu Mutiara Insani misalnya, itu nafkahnya tanggung jawab bapak. Bukan sing ngajari teknis yo ibu, sing golek ragate yo ibu. Mesakaken itu zalih. Alusane, oh dulu sebelum nikah aku udah sepakat kok. Aku sing kerja kowe, aku sing ning omah. Maksudnya segala kowe itu istrinya. Itu kesepakatan yang mulgha, yang kalau dilaksanakan dosa. Karena kewajiban mencari nafkah sudah aslinya dari suami, tidak bisa hilang dengan adanya kesepakatan. Kalau kesepakatan nanti setelah nikah, nanti tinggal di rumahku dulu setahun, 2 tahun, setelah itu baru kita cari rumah sendiri. Itu boleh, kesepakatan itu dilaksanakan. Tapi kalau kesepakatan untuk nyari nafkah itu kewajiban ibu misalnya, tidak bisa. Kalau dibiarkan seperti itu, laki-laki berdosa. Karena tanggung jawab mencari nafkah adalah dari ayah. Tapi untuk ayah semuanya, ya, apa yang panjenengan perjuangkan dalam rangka mencari nafkah, baik tenaga, pikiran, harta, kekayaan dan sebagainya, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Karena aktivitas mencari ilmu itu dinilai fisabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Berarti bapak ibu, para ayah khususnya, mencari uang untuk membayar pendidikan anaknya itu sama saja mencari uang untuk biaya orang berangkat berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Ganjarannya besar sekali. Sebagaimana besarnya pahala orang yang mati syahid memperjuangkan agama ini, besar sekali. Maka untuk anak yang belajar agama ini juga pahalanya besar sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Quran surat Saba. Dan apa saja yang kamu infakkan, suatu apapun yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti menggantinya. Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat Al-Anfal juga disebutkan, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuwaffa ilaikum, diganti sepenuhnya. Yuwaffa itu dipenuhi komplit. Keluarnya berapa, dikembalikannya yang segitu. Tidak didolimi, artinya tidak disia-siakan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tema di ini bukan pesanan dari sekolah, Ibu. Buatan saya ini saking pulau. Sekolah buatan mesin start disinggung masalah biaya, buatan. Wallahi ini materi saya siapin sendiri, bukan pesanan dari sekolahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa pendidikan anak usia dini harus senantiasa kita perhatikan? Karena anak yang soleh itu
kemanfaatannya tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Di dunia Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74, dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu faedah anak di dunia, menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penentram hati. Coba kita lihat orang yang dalam berumah tangga belum dikasih keturunan 5 tahun, 10 tahun, ya hidupnya pelit senyum, ya. Pelit senyum kayak ngopo tuh, kayak ketemu orang tahu mesem. Lacak punya lacak, oh belum dikasih keturunan, bisa jadi. Temperamen apa tuh orang itu temperamen? Oh belum punya keturunan. Tapi giliran setelah Allah SWT beri, masya Allah, nggih, ratikon mesem dewe, ya tebar senyum, murah senyum, berbaik kepada, karena diantara bentuk nikmat anak itu menjadi penyejuk mata, penentram jiwa kita semuanya. Di dunia seperti itu. Kemudian di akhirat anak itu nanti akan menjadikan pengirim pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Keberadaan anak yang soleh itu nanti akan jadi investasi pahala meskipun kita telah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas." Kalau anak turunnya Nabi Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Terputus kenapa? Karena sudah tidak bisa beramal lagi. Orang itu dapat pahala karena mengamalkan suatu amal. Orang itu punya pahala sholat kalau dia sholat. Tapi kalau tidak, ya tidak mendapatkan pahala lagi. Tapi ini ada amalan meskipun yang mengerjakannya itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, pahalanya terus dikasihkan. Pahalanya terus ditransfer, Bapak Ibu. 3 bentuknya. 1, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah sesuatu yang dimanfaatkan, pahalanya mengalir. Kemudian ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Itu artinya ilmu yang bermanfaat. Diamalkan oleh orang yang punya ilmu tadi, kemudian diajarkan kepada orang lain. Setiap kali kita mengajari orang lain bisa baca Al-Fatihah, setiap kali dia baca Al-Fatihah, kita yang ngajari juga dapat pahalanya. Setiap kali kita ngajari orang yang sebelumnya tidak bisa sholat sampai akhirnya bisa sholat, setiap kali dia sholat, kita juga dapat pahala sholat kita sendiri dan pahala sholat orang yang kita ajari sholat sampai nanti meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah waladin sholehin, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian, cukuplah orang tua itu dikatakan berhasil dalam mendidik anaknya ketika anaknya lisannya ringan, mudah melantunkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, meskipun orang tuanya sudah tiada, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Itu adalah capaian tertinggi dari orang tua dari usaha mendidik anak-anaknya. Anak tadi setiap sholat, setiap selesai baca Al-Quran, setiap selesai melakukan amal soleh, terlantun dari lisannya doa untuk kedua orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian hanya kita Bapak Ibu, kita ini ketika selesai sholat baca doa itu, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu kita berhasil mendidik kita. Demikian juga anak kita, kalau kita sudah tidak ada mengucapkan doa tadi, berarti kita berhasil mendidik anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang bisa kami paparkan, kami sampaikan menjadi bagian daripada rangkaian kegiatan wisuda di TKIT Mutiara Insani pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi perenungan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian selaku orang tua. Selanjutnya ditutup dengan doa segenap bagaimana? Ya. Baik, sebelum saya akhiri dengan salam, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita diberi anugerah anak yang soleh dan solehah yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Warda 'anna wa hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin was solihat. Rabbana hab lana minas solihin was solihat. Rabbana hab lana minas solihin was solihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu ragu untuk mengambilnya. Yang salah dari saya pribadi dan tipu daya syaitan, saya senantiasa beristighfar mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Halim Trihantoro MPDI yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, supaya kita memperhatikan pendidikan anak kita sejak dini. Karena satu, sebagai wujud syukur. Dua, sebagai amanah. Tiga, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang terakhir, anak yang soleh bermanfaat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, yaitu pesan dan kesan yang akan diwakili oleh orang tua murid dari Ananda Hanza kelas B2